Arman Tsarukyan bilang ia berharap Justin Gaethje menghancurkan wajah Paddy Pimblett dalam perebutan sabuk interim nanti. Yaps, itu dikatakan oleh Crazy Rich asal Armenia dalam wawancara bersama Brett Okamoto, sang wartawan ESPN MMA. Awalnya, Brett Okamoto bertanya, bagaimana tanggapan Arman mengenai laga UFC yang dianggap menyimpang dari sisi sportivitas. Arman pun menjawab bahwa sebenarnya ia tidak terlalu terkejut dengan niatan UFC yang ingin mempertemukan Paddy Pimblett dengan Ilia Topuria. Ia bahkan sudah tahu akan hal itu sejak 5 bulan yang lalu, sama seperti yang dirumorkan oleh banyak media sebelumnya. Namun ia tidak menyangka bahwa UFC akan melakukan cara ini, yaitu membuat agenda sabuk interim Justin vs Paddy yang tujuannya sangat jelas, yaitu menaikkan nama Paddy Pimblett dan membuatnya layak untuk memperebutkan sabuk undisputed yang masih dipegang oleh Ilia Topuria. Ya, apa yang disampaikan Arman ini masuk akal sih. Harus diakui bahwa meskipun Justin Gaethje memiliki skill dan power yang lebih baik daripada Paddy, tapi usianya memang tidak bohong. Saat ini usianya sudah 37 tahun, yang tentu sudah melewati masa prima. Ditambah, ia sudah banyak menderita damage di pertandingan-pertandingan sebelumnya yang sudah pasti akan menurunkan durability dan ketahanan dagunya. Justin Gaethje memang dikenal memiliki dagu yang keras, tapi akumulasi damage yang diterimanya sejauh ini sangat brutal. Mulai dari 2 kali melawan Dustin Poirier, Michael Johnson, Eddie Alvarez, Tony Ferguson, Michael Chandler, Charles Oliveira, Max Holloway hingga Rafael Fiziev 2 kali pasti menurunkan kekuatan dagunya. Kalau lawan Khabib, ia tidak banyak menderita damage sih, hanya saja dia tidak bisa nafas dan langsung ke alam lain jika tidak dihentikan wasit. Jadi saya sebagai fansnya The Highlight juga menyadari bahwa peluang Paddy menang sangat besar di sini. Dan inilah yang disebut Arman sebagai akal-akalan UFC dan Topuria. Arman juga meyakini bahwa Topuria hanya menggunakan alasan masalah keluarganya saja untuk menghindari dirinya agar rencananya melawan Paddy akan berjalan lancar dan menghasilkan banyak uang layaknya Khabib vs Conor. Ya, meskipun saya yakin gak akan sebesar Khabib vs Conor juga sih, tapi seenggaknya laga mereka memang dipastikan akan besar mengingat dua-duanya memiliki fanbase yang sangat besar. Hal yang sama juga dikemukakan oleh jurnalis kawakan MMA yaitu Ariel Helwani. Ia mengatakan bahwa mengadakan pertandingan sabuk interim di mana tidak melibatkan sang contender nomor 1 yaitu Arman Tsarukyan adalah pertandingan title yang bogus atau fake. Padahal jika saja Paddy dan Justin bertarung untuk pertandingan kontender selanjutnya setelah pertandingan Arman vs Topuria, maka itu adalah match up yang sangat bagus dalam sisi ranking ataupun sisi entertainment. Tapi yang dilakukan UFC adalah dengan sengaja menyingkirkan nama Arman dari perebutan sabuk undisputed dengan cara yang sangat tidak elegan. Arman tentu saja kecewa dengan hal ini, tapi ya mau bagaimana lagi? Ia dari awal sudah tahu bahwa UFC juga industri yang tentu bisnis sangat bermain di sana. Baginya, mau itu Paddy Pimblett, Justin Gaethje, ataupun Ilia Topuria sekalipun adalah lawan yang mudah. Satu-satunya lawan yang sulit menurut Arman hanyalah Islam Makhachev saja, tapi sekarang ia sudah pindah divisi. Karena itu, dia tidak punya pilihan lain selain pasrah menerima kenyataan bahwa Topuria dengan didukung UFC telah menghindari dirinya. Arman pun bersikap realistis di sini dan dia berharap bahwa Justin Gaethje bisa menghancurkan Paddy Pimblett sekaligus menghancurkan rencana UFC. Ia bahkan menawarkan diri untuk menjadi rekan latihan Gaethje jika dibutuhkan karena memang Arman sangat membenci Paddy Pimblett. Well, sebenarnya di atas kertas, Justin Gaethje sangat mampu menghancurkan Paddy, asalkan dia mampu mempertahankan performanya. Justin Gaethje memang dikenal sangat brutal dan tinjunya sangat berdamage. Menurut Max Holloway, pukulan Justin lebih sakit dibandingkan Topuria, karena pukulan Topuria sangat presisi, sehingga ketika kena, maka kemungkinan lawannya akan langsung mati lampu dan seakan tidak terjadi apa-apa,
tapi langsung pingsan sih. Sedangkan pukulan Justin sangat berbeda. Pukulannya tidak langsung menidurkan, tapi lebih ke merusak wajah, sehingga rasa sakitnya benar-benar terasa dan lawan terpaksa harus menerimanya berkali-kali. Karena itu melawan Justin Gaethje akan berbahaya untuk jangka panjang kesehatan. Tapi itu ketika Justin masih prima. Masalahnya, Justin juga dikenal suka minum dan pesta. Jadi ya sedikit banyak pasti menurunkan kekuatan dan staminanya. Arman berharap Justin langsung stop minum serta party dan fokus latihan saja untuk menghabisi Paddy Pimblett. Arman mengingatkan bahwa ini adalah kesempatan terakhirnya mendapatkan sabuk karena ia sudah kalah 2 kali dalam perebutan sabuk undisputed, yaitu dari Khabib dan Charles Oliveira. Saya juga berharap Justin menang dan mendapatkan tiket title shot serta mengalahkan Topuria untuk sabuk undisputed kemudian pensiun setelahnya. Well, tapi mimpi itu terlalu indah sih. Sebagai fansnya, saya harus menerima kenyataan bahwa peluang itu sangatlah kecil. Jadi bagaimana menurut kalian? Hal inilah yang membuat saya yakin bahwa Islam Makhachev akan sangat sulit dilengsarkan selama ia masih dalam usia prima. Yaps, Islam Makhachev adalah salah satu atau mungkin petarung terbaik di UFC saat ini yang merajai tahta kelas paling ketat, yaitu kelas welter, dengan status raja pound for pound-nya. Meskipun ia bukan undefeated karena sempat kecolongan dari Adriano Martin 10 tahun yang lalu, namun Makhachev berhasil membayar kesalahannya tersebut dengan memenangkan 16 kali pertandingan di UFC secara berturut-turut, termasuk 5 kali pertarungan sabuk kelas ringan dan 1 kali sabuk kelas welter. Dan di usia prima ini, Makhachev telah sangat matang sebagai seorang juara, baik dari kekuatan fisik, skill, dan mental championship-nya. Dalam podcast bersama salah satu coach UFC yaitu Demetrius Johnson, ia memiliki mindset yang bagus, yaitu jika ada jalan yang mudah, kenapa harus mengambil jalan yang susah? Jika seorang petarung memiliki skill lengkap seperti Makhachev, ketika ia harus menghadapi striker hebat, maka pakai saja skill gulat, karena itu langkah yang lebih mudah. Kenapa harus mengambil langkah sulit dengan meladeninya beradu jotos, yang tentu saja akan membuatnya berdarah-darah? Padahal ia bisa saja langsung take down, menghajarnya di bawah, ambil sabuk dan uang tanpa kena damage berlebih. Dan itu yang dilakukannya pada Jack Della Maddalena. Jika berhadapan dengan lawan yang sulit dikontrol di bawah, baru ia akan meladeninya striking, dan dengan kombinasi level change-nya, itu juga masih menguntungkannya. Misalnya saat Makhachev menghadapi Volkanovski, yang kata Belal Muhammad, meskipun pendek, tapi tubuh Volkanovski bagaikan bongkahan otot yang sulit dikontrol. Maka Makhachev menggunakan serangan jarak jauhnya seperti jab dan tendangan yang akhirnya menidurkannya. Saat melawan Dustin Poirier, Poirier berhasil bertahan dengan baik. Karena itu, Makhachev memutuskan untuk all out dan berhasil menang meskipun dengan bekas luka yang lebar di dahinya. Nah, championship mentality seperti ini yang akan membuatnya sangat sulit dikalahkan. Karena Makhachev hanya peduli tentang menang dan dia tahu caranya karena ia adalah fighter berskill lengkap. Sang lawan harus benar-benar memiliki skill yang lengkap untuk mengalahkan fighter seperti Makhachev. Karena jika ia hanya punya striking saja, maka Makhachev akan menggulungnya seperti JDM. Tapi kalau hanya punya ground game saja, maka Makhachev akan mengajaknya beradu striking dan dikombinasikan dengan level change seperti saat melawan Charles Oliveira. Kecuali jika lawannya adalah Khabib sih, karena meskipun skillnya tidak sebanyak Makhachev, tapi durability dan game control Khabib berada di level puncak seorang mixed martial artist, dan Makhachev sendiri mengakui itu. Lalu menurut teman-teman, siapa yang bisa mengalahkan Makhachev di kelas 170? Bagaimana menurut kalian? Selain drama sabuk kelas ringan, drama yang tak kalah sensasional juga terjadi di kelas bulu. Yaps, tepat di hari Thanksgiving kemarin, Dana White tidak hanya mengumumkan laga perebutan sabuk interim kelas ringan antara Justin Gaethje versus Paddy Pimblett sebagai main event UFC 324. Tetapi, Paman Dana juga mengumumkan event setelahnya, yaitu UFC 325. Oke, saya terus terang saja di sini.
Secara entertainment, kartu ini akan sangat menghibur dan jika ada kesempatan pasti akan saya tonton. Tapi ada masalah yang jelas tampak di perebutan sabuk tersebut. Di kartu UFC ini, yang akan menjadi main event perebutan sabuk juara kelas bulu adalah antara sang petahana Alexander the Great Volkanovski melawan Diego Lopez. Well, sontak saja banyak yang kembali mempertanyakan keputusan UFC dalam memilih petarung untuk title shot. Seperti yang kita tahu, Alexander Volkanovski juga baru saja melakoni laga perebutan sabuk dengan Lopez di bulan April lalu, dan sekarang Lopez mendapatkan jatah lagi setelah mengalahkan John Silva. Banyak yang menilai Lopez belum layak langsung memperebutkan sabuk kembali lantaran ada nama yang dianggap lebih layak, yaitu Lerone Murphy dan Movsar Evloev. Namun berbeda dengan drama yang terjadi di kelas ringan, di mana banyak fans yang menuduh Ilia Topuria sebagai juara yang menghindari Arman, di kasus kelas bulu ini hampir tak ada yang menyalahkan Alexander Volkanovski, tapi lebih ke menyalahkan UFC itu sendiri. Hal ini karena sebenarnya Volkanovski secara pribadi menginginkan nama Movsar Evloev sebagai lawan selanjutnya. Tapi ia juga bilang bahwa ia sedang tidak berada di posisi yang bisa memilih lawan. Jadi ia pasrah saja dengan lawan yang diberikan oleh UFC. Meskipun agak bisa dipahami mengapa Movsar belum kunjung mendapatkan title shot, mengingat ia sudah lama tidak naik ke oktagon. Tetapi memilih Lopez tentu adalah hal yang dipertanyakan. Bukan Lopeznya yang jelek, karena dia adalah fighter hebat, dan saya yakin laga nanti akan tetap menarik untuk ditonton. Tapi unsur sportivitas di sini agak kurang dijunjung. Lerone Murphy tentu lebih layak dibandingkan Lopez. Karena itu ada fans UFC yang menganggap bahwa match up UFC yang sekarang lebih mirip WWE atau SmackDown, karena seakan-akan lebih mengedepankan unsur uangnya dibandingkan sportsmanship-nya. Dan kalau ini terus terjadi, maka hampir bisa dipastikan bahwa lawan Islam Makhachev selanjutnya adalah Kamaru Usman. Lalu apakah teman-teman setuju dengan match up yang dibuat UFC ini? Bagaimana menurut kalian? Oke, jadi